pagi untuk jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan, semua baik. Sebentar, air selim tadi. Saya ada di tenggorokan kemarin batuk. Ini udah agak penting, cuma nyanyi, ngajar, jadi agak serak-serak, nggak nyaman jadinya. Baik. Bagaimana? Semua sehat? Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Kita telah menyanyi memuji nama Tuhan dan kita saat ini akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam surat Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita 2 minggu belakangan ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16 kali ini. Sampai 17 sorry. Kolose 3 ayat ke-10 hingga ayat ke-17. Jika sudah menemukannya, kita baca silih berganti. Ayat ke-10, jemaat simpatisan sekalian ayat ke-11. Demikian silih berganti hingga ayat ke-17. Kolose 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Kami dapat berkumpul bersama di dalam tubuh Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu GBA Pontianak pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami masih dapat membaca firman, dan saat ini kami akan mempelajarinya. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada kami, agar kami dapat memahami apa yang dituliskan dari Paulus kepada jemaat Kolose, sehingga pembelajaran kami pada hari ini kiranya dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat semakin dewasa di dalam Kristus ketika kami mempelajarinya, dan kiranya Roh Kudus membantu kami agar kami dapat menerapkan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang hidup benar pada masa-masa akhir ini. Terima kasih Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, sekiranya dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selama 2 minggu kita belajar panjang lebar mengenai hidup baru di dalam Kristus. 2 minggu yang lalu kita belajar fondasi hidup baru di dalam Kristus. Dan kita sudah mengetahui bahwa fondasi hidup baru di dalam Kristus adalah kelahiran baru itu sendiri.
Tanpa adanya kelahiran baru, maka kehidupan baru tidak akan mungkin muncul. Kita sudah belajar 2 minggu yang lalu. Minggu kemarin kita juga sudah belajar bahwa hidup baru di dalam Kristus menuntut semua orang yang telah dilahirkan kembali untuk menanggalkan manusia lama mereka, untuk mematikan segala dosa, untuk mematikan segala pekerjaan duniawi yang mungkin muncul di dalam dirinya. Dan hari ini kita akan lanjut. Kita akan melihat bahwa ternyata hidup baru di dalam Kristus tidak hanya menuntut kita untuk mematikan manusia lama kita, tetapi juga untuk mengenakan manusia baru kita. Dan tanpa pengajaran mengenakan manusia baru ini, kehidupan baru di dalam Kristus akan berjalan sia-sia. Akan berjalan sia-sia. Kristus pernah membuat satu perumpamaan, satu pengajaran. Dia katakan bahwa ketika seseorang dirasuk iblis, kemudian iblis itu pergi daripadanya. Kemudian ketika ia pergi, seluruh hati orang yang tadinya dirasuki iblis tersebut sudah tertata dengan rapi. Namun ketika iblis itu datang kembali dan menemukan bahwa hatinya kosong, maka dia lakukan apa? Dia mengajak 7 kawannya yang lebih jahat untuk datang ke hati orang ini. Kenapa? Karena hatinya masih kosong, tidak ada sesuatu yang baru. Yang lama sudah pergi, tapi tidak ada yang baru yang datang. Tidak ada sesuatu yang baru yang ia kenakan. Manusia lamanya sudah dia matikan, tetapi manusia barunya tidak dia kenakan. Lama-kelamaan dia akan kembali kepada manusia lama dia. Dan hari ini kita akan belajar mengenai hidup baru di dalam Kristus, yaitu mengenakan manusia baru. Hal pertama yang perlu kita pelajari, seperti apakah manusia baru itu? Seperti apa? Coba kita lihat ayat 10 dan 11. Bagaimana Paulus mendeskripsikan, menjelaskan manusia baru itu seperti apa? Kita lihat. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, seperti apa? Bagaimana Paulus menggambarkan manusia baru tersebut? Paulus berkata bahwa manusia baru merupakan manusia yang pengetahuannya diperbaharui terus-menerus sampai pada titik serupa dengan gambarannya. Nah, inilah manusia baru. Jadi Paulus katakan dengan jelas bahwa manusia baru itu adalah manusia yang harus diperbaharui terus. Dalam surat-suratnya yang lain, Paulus katakan apa? Manusia lama itu dari hari ke hari semakin merosot. Ya kan? Semua merasakan. Ketika umur bertambah, semakin tua, manusia jasmani kita semakin merosot. Manusia itu paling prima 20, 30, wah itu paling prima itu. Tapi sudah 40, 50 nurun tuh. Nurun. Semakin merosot. Tetapi apa kata Paulus dalam suratnya yang lain? Tetapi manusia batinnya itu terus diperbaharui dari hari ke hari. Manusia jasmani semakin merosot kekuatannya, manusia rohani semakin kuat dari hari ke hari. Kenapa bisa semakin kuat? Karena manusia rohani, karena manusia baru kita terus diperbaharui. Dan ini menandakan bahwa orang percaya harus bertumbuh, harus semakin dewasa di dalam iman mereka. Ini tentu jadi peringatan juga bagi semua orang percaya untuk tidak pernah boleh puas dengan posisi iman dia saat ini. Posisi kedewasaan iman dia saat ini, untuk tidak pernah puas. Dia harus terus kejar. Karena goalnya apa? Goalnya bukan seperti pemimpin jemaat saya, bukan. Goalnya adalah seperti gambaran Kristus. Ini goalnya. Kalau begitu, maka sampai kapan kita harus memperbaharui manusia baru kita? Sampai mati. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan kembali. Kenapa saudara? Karena begini. Ketika nanti Tuhan datang kembali, Dia melaksanakan penghakimannya.
Kita semua diadili oleh Tuhan. Segala perbuatan kita diadili Tuhan. Kita itu tidak diadili begini. Seberapa kamu itu serupa dengan gembalamu? Tidak. Seberapa kamu baik seperti tetanggamu? Tidak. Tetapi kita diadili seberapa persis hidup kamu seperti Kristus. Ini patokan kita. Apa yang Paulus katakan? Sebab aku hidup tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita semua akan dihakimi dan tolak ukurnya siapa? Yesus Kristus. Semua perbuatan kita apakah sesuai dengan Kristus? Apakah menyenangkan hati Kristus? Apakah sesuai dengan kehendak Kristus atau tidak? Bahkan pelayanan kita pun akan dinilai standarnya adalah Yesus Kristus. Firman dari Yesus Kristus. Bukan seberapa baik kita dibandingkan sesama kita, bukan. Tetapi goalnya adalah serupa dengan gambaran Kristus. Berarti ini goal yang tiada akhir, saudara. Begitu. Nah, perhatikan. Hidup baru ini diperbaharui terus menerus. Yang diperbaharui itu apanya? Pengetahuan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memperbaharui pengetahuan kita sebagai manusia baru? Bagaimana caranya? Tentu lewat pembelajaran firman Tuhan. Saya dulu sering, Pak Suhento nanya kepada mahasiswa. Dia tanya kepada mahasiswa, siapa di sini yang sudah baca Alkitab habis satu kali? Ini penting, saudara. Kalau saya tanya kepada jemaat, siapa yang sudah baca Alkitab habis satu kali? Kejadian sampai Wahyu habis satu kali? Boleh angkat tangan. Beberapa angka. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena tanpa ini seseorang tidak punya asupan untuk memperbaharui pengetahuannya. Tanpa ini. Pak Suhento sering nanya, siapa yang pagi ini baca Alkitab? Siapa pagi ini belajar Alkitab? Saudara, jika dalam satu hari kita tidak melakukan ini, bagaimana bisa pengetahuan kita diperbaharui terus sampai pada goal-goalnya apa? Menurut atau serupa dengan gambarannya. Saya rasa kalau semua gereja punya goal yang sama, gereja tersebut pasti maju minta ampun. Tidak peduli jemaatnya seberapa banyak. Saya rasa dia akan maju sedemikian rupa. Tidak ada jemaatnya yang tertinggal di belakang oleh karena ketidakdewasaan iman mereka. Mereka maju bersama-sama, bergandengan tangan menuju gambaran Kristus. Ini penting, saudara. Tuhan sendiri berkata bahwa semua manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Kalau misalnya saya tanya, sudah berapa lama kita tidak makan makanan rohani kita? Sudah berapa lama? Masing-masing bisa menjawab dalam diri saya. Sudah berapa lama saya belum makan makanan rohani saja? Saudara, saya pernah baca orang yang bisa bertahan tidak makan sampai akhirnya mati, itu dia mogok waktu itu. Mogok apa? Demo begitu. Demo nggak makan. Sehingga saya 60-an hari akhirnya mati. 60-an hari tidak makan. Mati. Tubuh jasmani saja nggak kuat kalau misal tidak dikasih asupan. Saya tantang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, puasa 23 jam saja. Tidak perlu buka puasa, nggak ada buka puasa, nggak ada. Dari sekarang 23 jam tidak makan, tidak minum. Berapa banyak dari kita mampu bertahan? Saya rasa tidak ada. Saya rasa tidak ada. Begitu. Tetapi bagaimana bisa manusia baru kita, manusia rohani kita dibiarkan tidak makan terus menerus? Bagaimana bisa, saudaraku? Dia kelaparan, dia butuh makan. Jika tidak, dia tidak akan pernah bertumbuh sesuai dengan gambaran hal itu. Begitu. Nah, perhatikan sini. Jadi, ketika seseorang telah menjadi manusia baru,
ketika pengetahuannya telah diperbaharui dari hari ke hari. Apa yang dikatakan Paulus di ayat yang ke-11? Katanya tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit. Jadi ketika seseorang telah menjadi manusia baru, Paulus katakan bahwa manusia baru yang kita miliki, semua kita saat ini, tidak atau melampaui segala suku, bangsa, dan ras kita. Inilah manusia baru. Saudaraku, apa yang memisahkan antara kita dengan banyak orang di luar sana? Salah satu yang memisahkan kita adalah bangsa, suku, ras, bahasa, budaya. Ini yang memisahkan kita. Istri kan orang NTT, begitu. Menu makan saja dengan orang Chinese sudah pasti beda, kan begitu. Ini memisahkan, budaya ini yang memisahkan antara orang Chinese dan NTT, kan begitu. Semua bangsa juga sama. Kenapa ini bisa terjadi? Terjadi ketika satu masa di dalam Kejadian pasal 11, Nimrod berusaha membangun persatuan umat manusia. Tapi akhirnya apa? Dikacau balaukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena persatuan tersebut dibangun di atas kefasikan. Tetapi di dalam Kristus, seluruh umat manusia dipersatukan. Melampaui segala budaya, melampaui segala ras, melampaui segala suku, dipersatukan di dalam Kristus. Tidak ada lagi orang yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Paulus katakan tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Kenapa? Karena orang Yahudi selalu menganggap dirinya tuh lebih punya overpower. Sebab kenapa? Karena dia bangsa pilihan. Dia bangsa pilihan. Dia lebih unggul dibandingkan orang-orang lain. Tetapi kata Tuhan apa? Di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Tidak. Kenapa? Karena semuanya punya kesetaraan. Semua yang telah bertobat dan percaya menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Tuhan katakan tidak ada lagi orang barbar, orang Skit. Barbar itu apa? Barbar itu merujuk kepada semua kelompok orang yang pada waktu itu, yang tidak berbahasa Yunani, yang tidak bisa masuk kategori bangsa Roma. Dia tidak masuk kedua kategori tersebut. Begitu. Dan Yunani sudah jelas. Jadi mereka yang di luar kategori tersebut disebut orang barbar waktu itu. Orang Skit itu merujuk kepada orang-orang yang bisa jadi waktu itu hidup di laut Kaspia. Begitu. Laut Kaspia. Ada beberapa orang berpendapat saat ini Rusia. Begitu. Jadi semua itu sudah tidak berlaku lagi ketika seseorang menjadi manusia baru di dalam Kristus. Yang ada apa? Hanya Kristus di dalam semua. Itu yang Paulus katakan. Yang ada hanyalah Kristus yang ada di dalam semua dan oleh semua. Makanya saya sering katakan, kalau kita sungguh manusia baru, kalau sungguh pengetahuan kita terus diperbaharui dari hari ke hari, maka seharusnya orang Chinese bisa mengasihi orang Papua seperti mengasihi sesama mereka. Orang Jawa bisa mengasihi orang Kalimantan seperti sesama mereka. Kalau misalnya sungguh mereka adalah manusia baru. Kalau tidak, maka dapat dipertanyakan. Karena manusia baru, Kristus deskripsikan tidak memandang suku dan tidak memandang bahasa, tidak memandang status sosial, hamba atau orang merdeka, semua sama di dalam Kristus. Kenapa? Karena ketika diperhadapkan di hadapan Tuhan, baik orang merdeka, baik tidak merdeka, orang berpendidikan, tidak berpendidikan, bangsa apapun, semuanya orang berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada bangsa yang spesial di hadapan Tuhan. Semuanya orang berdosa di hadapan Tuhan. Semuanya membutuhkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Semuanya dituntut apa? Bertobat dan percaya kepada Kristus. Makanya di hadapan Tuhan, baik Onesimus maupun Filemon. Kenal? Onesimus, Filemon? Onesimus hambanya Filemon. Dua-duanya sama di hadapan Tuhan. Baik Matius pemungut cukai maupun Simon orang Zelot, semuanya sama di hadapan Tuhan. Baik berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Baik orang yang buta huruf sekalipun. Bahkan dalam sejarah gereja, saya kasih tahu, dalam sejarah gereja ada banyak orang yang tidak berpendidikan yang akhirnya menjadi raksasa iman. Ada banyak orang yang tadinya mungkin hampir buta huruf yang akhirnya menjadi raksasa iman.
Kenapa? Karena di hadapan Kristus, pendidikan tak berpendidikan, bangsa manapun, apapun itu, kita semua sama. Kita semua bisa meraih pengetahuan yang sama. Kita semua bisa memperbaharui manusia baru kita dengan cara yang sama. Tidak ada orang yang berpendidikan di gereja ditempatkan di tempat yang lebih spesial. Tidak ada. Abad ke-19 ada banyak orang Kristen hebat. Banyak dari kalangan bangsawan, banyak para cendekiawan, banyak orang berbakat. Salah satunya Charles Spurgeon. Beberapa orang yang lain yang berbakat, yang hebat, yang pintar itu George Muller. Tapi di antara mereka ada satu orang, D.L. Moody. D.L. Moody. Ini orang hebat, saudara. D.L. Moody itu penjual sepatu, hampir buta huruf, karena keluarganya miskin minta ampun. Sampai akhirnya dia diinjili, kemudian lahir baru, dan titik dia lahir baru, titik itu berubah total hidupnya. Ini orang yang hampir buta huruf, yang tak berpendidikan, saudara. D.L. Moody mendirikan 3 sekolah. Ini orang yang buta huruf, hampir buta huruf, dan tidak berpendidikan dan penjual sepatu. Mendirikan 3 sekolah tanpa pelatihan sekolah teologi. Ia berkhotbah di hadapan ratusan juta orang. D.L. Moody. Dan salah satu kawannya tuh nggak siapa? Yang Rabu malam kemarin kalau hadir, R.A. Torrey, fundamentalis hebat, yang hampir masuk liberal gara-gara sekolah di Yale University, tapi akhirnya bertobat. Salah satu kawannya itu D.L. Moody. Anda bisa bayangkan, penjual sepatu. Dia bukan dari kalangan bangsawan, dia bukan orang kaya, bukan. Tapi dia mengejar pengetahuan manusia baru yang diperbaharui terus di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati. Saya rasa di tempat ini, siapapun yang berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan saya mau memperbarui manusia baru saya mau pengetahuan saya terus ditambahkan, Tuhan akan menjawab. Bukan dengan cara tunggu, Tuhan saya sudah doa ini, kapan pengetahuan saya nambah? Enggak. Dengan belajar seperti di ilmu. Seperti di ilmu. Makanya sering saya katakan, jika di ilmu, jika banyak orang yang hidup di abad ke-19 yang tidak berpendidikan, yang hampir buta huruf itu, yang lebih buruk bahkan kondisinya dibandingkan kita, bisa menjadi raksasa iman. Tidak mungkinkah kita saat ini yang punya kondisi lebih baik bisa jadi raksasa iman? Bisakah kita yang punya kondisi yang lebih baik itu memiliki semangat yang lebih membara dibandingkan mereka? Amin. Begitu. Kita punya kondisi yang lebih spesial, saudara. D.L. Moody bisa menjadi raksasa iman, kita pun bisa. Begitu. Dengan syarat apa? Terus memperbaharui manusia baru kita. Terus membaca firman dan terus belajar firman Tuhan tanpa henti. Sampai detik ini. Saya wisuda tahun 2017 S2. Wisuda 2017. Sampai detik ini saya tak pernah berhenti belajar dan membaca. Sampai detik ini. Kenapa? Karena mengejar pengetahuan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, belum terlambat. Siapapun yang ingin mengejar pengetahuan tersebut dapat menjadi seperti D.L. Moody dan banyak raksasa iman yang itu. Seperti itulah manusia baru yang terus diperbaharui, yang punya kodrat yang berbeda dari manusia duniawi, yang tidak dibatasi ras, suku, dan bangsa. Itu yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua yang kita pelajari dari ayat ke-12 sampai 17, apa yang perlu kita kenakan sebagai manusia baru? Apa yang perlu kita kenakan sebagai manusia baru? Kita lihat yang 12 sampai 13. Ini yang pertama yang harus kita kenakan sebagai manusia baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu semua terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain,
sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Hal pertama yang harus kita kenakan di sini cukup banyak. Tetapi kesemuaan ini, daftar 12 sampai 13 itu mendeskripsikan hidup kekristenan yang sejati. Mendeskripsikan bagaimana sebuah rumah tangga, sebuah gereja harus dibangun. Daftarnya panjang, kita tidak punya waktu untuk membahasnya satu persatu. Kita akan bahas dengan ringkas saja. Perhatikan, dari kesemuan daftar ini berbicara tentang belas kasihan dan pengampunan. Karena tadi ada disinggung, ayat 12 sampai 13. Belas kasihan dan pengampunan. Kenapa Tuhan tekankan ini, saudara? Kenapa Tuhan tekankan belas kasihan dan pengampunan? Saudara, karena kita saat ini tinggal dalam dunia yang dicemari oleh dosa. Orang percaya bisa melakukan dosa. Sesama kita jemaat bisa melakukan dosa. Sesama kita jemaat bisa saling menyakiti karena dosa. Begitu. Jadi dosa-dosa itu bisa menimbulkan perselisihan bahkan di tengah-tengah jemaat. Dan karena kita hidup dalam lingkungan seperti ini, maka apa jalan untuk menyelesaikan? Jalan untuk menyelesaikan sederhana, yaitu mengampuni mereka, berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan ajarkan ini dengan tegas. Siapa yang ingat ketika Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni kesalahan saudara kami ketika ia datang kepada kami memohon ampun? Apakah 7 kali? Apa kata Tuhan? Tidak. 70 kali 7 kali. Anda bisa bayangkan, orang buat salah dalam satu hari 70 kali 7. Itu harus diampuni. Dan pernyataan Tuhan ini bukan berarti saya harus itu kesalahan saudara saya dalam hari ini. Ada nggak 70 kali 7? Lebih daripada itu nggak saya ampuni? Tidak. Maksud Tuhan 70 kali 7? Maksud Tuhan adalah tidak ada batasnya untuk mengampuni dia. Ketika ia sadar akan dosanya, ketika dia menyesal akan dosanya, dia datang minta ampun, maka kamu harus lakukan apa? Ampuni dia. Ampuni dia. Sekalipun sulit, sekalipun berat, tetapi kita telah mengenakan manusia baru kita, yaitu mengampuni dan berbelas kasih. Saudara, menurut saudara, seberapa Kristus mengasihi kita orang berdosa dan mengampuni kita? Berapa banyak dosa yang kita perbuat yang melanggar perintah Tuhan sebelum kita bertobat? Saya ubah sedikit pertanyaan saya. Berapa banyak dosa yang kita perbuat, berapa banyak firman yang kita langgar setelah kita bertobat di hadapan Kristus? Berapa? Ketika kita datang kepada Tuhan atas segala dosa yang kita perbuat, baik sebelum Anda bertobat percaya kepada Kristus atau setelah Anda bertobat dan percaya kepada Kristus, Tuhan tetap berkenan untuk mengampuni. Tuhan tetap berkenan untuk mengampuni. Seperti luasnya bejana pembasuhan yang dibuat untuk kemah suci, demikian luasnya kasih Tuhan untuk mengampuni siapapun yang datang kepadanya, yang memohon ampun kepadanya. Tuhan akan mengampuni mereka. Saudara, ini di El Moody lagi. Di El Moody pernah khotbah begini. Dia orang hebat begini. Dia nggak punya stasiun radio, nggak punya stasiun TV, dia bisa khotbah untuk ratusan juta orang. Kamu bisa bayangkan? Begitu. Dia pernah khotbah begini. Mengampuni itu seperti ini. Seperti Tuhan ngomong ke Petrus. Dia buat sebuah ilustrasi seperti Tuhan ngomong ke Petrus. Dia bilang, Petrus pergi, katanya. Cari orang yang naruh mahkota duri di atas kepala. Kasih tahu dia, aku akan mengasihinya dan memberikan kepada dia mahkota kerajaan, asalkan dia tobat dan percaya. Cari yang meludahi aku itu, beritakan Injil kepadanya, katakan kepadanya, aku akan mengampuni engkau kalau engkau bertobat. Cari orang yang tusuk lambung, kasih tahu dia ada jalan yang lebih pintas datang kepada hati dengan bertobat dan percaya kepada Kristus. Saudara, surat Efesus pernah mengatakan bahwa kasih Kristus itu sangat dalam, sangat tinggi,
sangat lebar dan sangat panjang. Anda tahu seberapa lebarnya kasih Kristus? Kasih Kristus saking lebarnya itu dapat mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Anda tahu seberapa panjangnya kasih Kristus? Kasih Kristus itu sangat panjang, dari kekal hingga kekal. Anda tahu seberapa dalamnya kasih Kristus? Kasih Kristus itu sangat dalam, dapat menjangkau orang-orang yang paling berdosa sekalipun. Seberapa berdosa Anda di hadapan Tuhan? Pikirkan itu. Seberapa banyak pelanggaran yang kita berbuat, pikirkan itu. Kasih Tuhan tetap dapat menjangkau dia. Dan seberapa tinggi kasih Kristus? Sangat tinggi, mendongkrak mereka yang di bawah naik ke surga. Begitu. Kristus sangat mengasihi, sangat berbelas kasih kepada siapapun yang mau datang bertobat dan percaya kepada-Nya. Dan Kristus mau kita semua orang yang telah percaya kepada-Nya mengampuni seperti Dia mengampuni kita. Seperti Dia mengampuni kita. Yesus pernah buat satu perumpamaan. Ada satu orang yang berhutang banyak sama Dia. Kemudian karena dia memohon-mohon, akhirnya Tuhan bilang, ya udah saya ampuni kamu, hutangmu saya hapus. Orang ini pergi beria-ria. Kemudian ketemu kawannya yang berhutang dengan dia, ditangkap sama dia. Padahal hutang kawannya itu lebih sedikit daripada hutang dia sama tuan dia. Ditangkap sama dia. Kawannya memohon, ampuni dia, lepaskan, nanti dia akan ganti kok. Enggak mau, di penjara sampai dia bisa lunaskan baru dia dikeluarkan. Kemudian hamba-hamba yang lain dengar seberapa jahat hamba ini. Dia laporkan kepada tuannya. Tuannya panggil dia lagi. Kamu sudah saya ampuni, hutangmu lebih banyak daripada hutang dia. Tapi malah ketika dia mohon ampun, kau tak ampuni. Akhirnya hamba tersebut ditangkap dan dipenjara. Saudaraku, Tuhan mau kita bisa mengampuni seperti yang Tuhan kita Yesus Kristus lakukan. Kenapa? Karena tadi goal kita adalah menuju gambaran Khaliknya. Kita hidup bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup. Kemudian apa lagi yang kita kenakan? Banyak sekali ini begitu. Apalagi di sini ada beberapa daftar lagi, dan salah satu daftarnya adalah merendahkan diri. Ini yang harus kita kenakan dalam ayat 12 dan 13. Merendahkan diri. Saudara, Tuhan paling benci kesombongan. Tuhan paling benci kesombongan, karena kesombongan itu merupakan dosa yang dapat menghalangi seseorang untuk semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara, kesombongan merupakan dosa paling pertama muncul dalam alam semesta ini, dalam ciptaan yang Tuhan ciptakan. Tahu dari mana? Yesaya 14. Ketika Tuhan mendeskripsikan kejatuhan dari iblis, Tuhan sebut 5 kali iblis berkata, aku ingin mencapai Tuhan, duduk di bintang-bintangnya Tuhan. Aku ingin. 5 kali dia katakan aku ingin. 5 kali dia menunjukkan kesombongan, dan Tuhan jatuhkan dia ke bumi. Kenapa? Karena kesombongannya. Saudara, ketika hari Tuhan terjadi, ketika masa penghakiman Tuhan, masa tribulasi, masa di mana Tuhan akan menghakimi dunia 7 tahun. Menurut saudara, siapa yang Tuhan hukum di sana? Siapa? Yesaya pasal 4. Mereka yang sombong Tuhan rendahkan pada hari itu. Kenapa? Karena pada hari itu hanya Tuhan yang ditinggikan. Saudara, mereka masuk ke dalam hari Tuhan, dihakimi 7 tahun penuh. Salah satu alasannya bukan hanya karena mereka tidak menerima Tuhan, tapi karena mereka sombong. Mereka dihakimi oleh Tuhan. Maka dari sebab itu, semua orang percaya yang telah mengenakan manusia baru wajib untuk mengenakan kerendahan hati. Kalau semua banyak kita mau berdaftar di 12-13. Cuma waktu kita langsung lihat pengenaan yang lain. Apalagi yang perlu dikenakan, kita kejar ini. Karena saya usahakan minggu akan datang kita nggak bahas ini lagi. Ayat 14, apa yang perlu kita kenakan? Katanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi hal berikutnya yang perlu dikenakan adalah kasih.
Begitu. Ini adalah hal yang utama, hal yang penting untuk dikenakan. Karena di banyak surat Paulus pernah menyebut bahwa kasih itu lebih besar daripada apa. 1 Korintus 13:13 Tuhan katakan bahwa kasih lebih besar daripada iman dan lebih besar daripada pengharapan. Bahkan saudara, Tuhan katakan bahwa Allah adalah kasih. Begitu. Makanya kasih menjadi lebih utama di dalam hidup orang percaya. Ini perlu dikenakan. Banyak orang salah paham tentang kasih. Kasih itu bukan tidak menegur. Yang bilang kasih tidak menegur itu tolol. Itu bodohnya minta ampun. Anda bisa bayangkan, manusia lebih pintar daripada Tuhan kalau begitu. Sekarang kalau saya tanya, ada orang tua negur anaknya. Anaknya buat salah ditegur, itu mengasihi anaknya tidak? Masa saya lebih pintar daripada Tuhan? Itu bodoh namanya. Apa yang Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 3? Siapa yang kukasihi, dia kutegur. Apa yang Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 12? Tidak ada satupun bapak di muka bumi ini yang tidak menghukum anaknya ketika dia buat dosa. Demikian Bapa yang di sorga. Itu bukti kasih. Banyak orang salah paham. Banyak orang berpikir kasih hanya perasaan. Saya katakan ini separuh benar. Kenapa separuh benar? Kalau kasih tidak ada perasaan, itu namanya saya lagi buat robot, saya program untuk mengasihi Anda. Ngerti? Kasih itu bukan hanya perasaan, itu separuh benar. Kalau yang paling benar, kasih adalah mencakup perasaan dan mencakup pengorbanan. Ini baru benar. Jadi saya katakan, kalau nggak ada perasaan, berarti saya buat robot untuk berkorban bagi Anda. Apakah itu mengasihi? Tentu bukan. Kasih itu melibatkan perasaan, tapi kasih juga melibatkan pengorbanan. Itulah sebabnya Kristus didatangkan ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah ini, dia tidak hanya punya perasaan kasih, dia mengorbankan anaknya bagi kita semua. Begitu. Banyak orang salah paham. Kasih tidak boleh menghakimi. Salah. Kasih harus menghakimi. Harus. Bagaimana bisa saya melihat saudara saya yang hampir tersesat itu, kemudian saya tidak katakan kepada dia, kau hampir tersesat, kau harus berbalik. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kasih tidak menghakimi? Jikalau Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang ketika saudaranya hampir tersesat dirampas dari api neraka. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa saya mengasihi jikalau jemaat ini dibiarkan dipimpin oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan saya tidak peringatkan? Itu sama dengan saya membenci mereka dan membiarkan mereka binasa. Apa yang Tuhan katakan kepada Yehezkiel? Yehezkiel, aku tempatkan engkau sebagai pengawas bangsa. Yehezkiel, kalau misalnya kamu lihat ada bahaya, kemudian kau diam, tutup mulut, tidak kasih tahu mereka bahaya datang, kemudian mereka terserang dan mati dalam ketidakpercayaan mereka, aku tuntut mereka daripada engkau. Tapi kata Tuhan, engkau harus peringatkan. Kalau mereka tidak bertobat, tidak ada masalah. Begitu. Ini yang dilakukan. Inilah yang namanya kasih. Ini namanya mengenakan kasih. Kemudian apalagi yang perlu dikenakan? Ayat 15. Ini karena waktu nih, kita kejar-kejar. Ayat 15, apalagi yang perlu dikenakan? Dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Ini apa yang perlu dikenakan? Yang perlu dikenakan adalah damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus. Saudara, perhatikan baik-baik. Dikatakan dengan jelas oleh Tuhan, damai sejahtera Kristus harus memerintah dalam hati. Kata memerintah di situ dalam bentuk present active imperatif. Artinya dia harus menerus memerintah. Kapan? Kapan kita bisa mendapatkan damai sejahtera dari Allah? Kapan saya bisa mendapatkan damai sejahtera Allah? Kemudian damai sejahtera tersebut memerintah di hati kita. Jawabannya Roma pasal 5 ayat 1 adalah ketika kita bertobat dan percaya kepada Kristus. Kenapa hanya pada saat itulah damai sejahtera Allah
bisa masuk ke dalam hati kita dan memerintah hati kita? Alasannya sederhana. Karena tanpa pertobatan dan percaya, manusia bermusuhan dengan Allah. Kenapa bisa bermusuhan dengan Allah? Karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Inilah permusuhan Allah dengan mereka. Makanya seseorang mesti tobat dan percaya dulu, baru damai sejahtera Kristus bisa masuk ke dalam hati. Seseorang harus merendahkan hati dulu, mengakui dirinya berdosa di hadapan Tuhan, dan bertobat dan percaya, baru damai sejahtera Kristus bisa masuk. Dan perhatikan baik-baik, di mana dikatakan damai sejahteranya memimpin? Memerintah itu di mana? Di mana? Di kepala kita, di tubuh kita. Di mananya kita dia memerintah? Di hati kita. Saudara, pernah tidak bertanya, kenapa damai sejahtera mesti memerintah di hati? Kenapa nggak di kepala saja? Kepala kan lebih tinggi. Kalau kata agama tetangga, kepala ini lebih mulia. Kenapa nggak di kepala saja? Kenapa mesti di hati? Sederhana. Alkitab berkata, hati merupakan pusat dari segala sesuatu. Manusia berpikir dalam hati, manusia menimbang di dalam hati, dideskripsikan oleh Alkitab. Bahkan apa? Segala sesuatu yang baik yang keluar dari diri kita, segala sesuatu yang buruk yang keluar dari diri kita, semuanya keluar dari mana? Dari hati, bukan dari otak. Itu yang Kristus katakan. Kristus katakan, bukan apa yang masuk ke dalam tubuhmu yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari hati kamu, itu yang menajiskan. Artinya apa? Artinya kalau damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita, berarti itu sama dengan apa? Memerintah seluruh entitas diri kita. Karena itu pusat dari diri kita. Begitu. Jadi begini, perlu diperhatikan. Kalau begitu, ketika damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita, maka kondisi apapun yang mungkin dihadapi jemaat ini, pertikaian apapun yang mungkin dihadapi jemaat ini suatu saat nanti. Ini baru 7 tahun, Grafe 30 tahun. Gak tahu bisa tahan 30 tahun ya. Pertikaian apapun yang mungkin muncul dalam jemaat ini, kalau damai sejahtera Kristus memerintah, maka itu yang melangkah lebih dulu untuk memutuskan siapa yang menang. Itu yang melangkah lebih dulu untuk menyelesaikan segala persoalan. Damai sejahtera Kristus. Namun saudara, damai sejahtera Kristus bisa saja tidak memerintah dalam hati kita. Bisa. Jangan pikir kita sudah tobat dan percaya, maka itu pasti memerintah. Tidak, bisa saja itu tidak memerintah dalam hati kita. Kenapa? Karena kita menolak kepemerintahan Dia. Dengan cara apa? Dengan cara hidup dunia, hidup kedagingan, dengan cara hidup dalam dosa, sering jatuh ke dalam dosa. Ini adalah apa yang menentang kepemerintahan damai sejahtera Kristus dalam hati kita. Sehingga apa? Apapun yang Kristus perintahkan di dalam hati kita, kita tolak. Kita tidak menerima perintah tersebut. Kenapa? Karena saya tidak mau hidup menurut roh. Saya tidak mau hidup kudus. Saya tidak mau mendewasakan iman saya. Saudara, kalau Tuhan memerintah dengan damai sejahtera, mungkinkah kepemerintahan Dia itu dengan dengan paksaan? Tidak mau langsung hari itu dimatikan. Mungkinkah seperti itu? Tidak. Namanya juga Dia memberi damai sejahtera Kristus yang memerintah. Tidak. Maka dari sebab itu kita semua mesti mengecek hati kita, karena di sini tempat pemerintahannya. Cek, apakah kita menuruti kepemerintahan Tuhan kita atau tidak? Apa yang Petrus katakan? Kuduskanlah Kristus dalam hati kita. Artinya apa? Sediakan tempat bagi Kristus dalam hati. Jangan sampai hidup seenak-enak. Dan yang terakhir yang perlu kita kenakan apa? Nah, ini pas waktunya. Yang perlu kita kenakan ayat 16 dan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apa yang perlu kita kenakan? Yang perlu kita kenakan adalah puji-pujian. Puji-pujian. Saudara, Tuhan mau umatnya itu menjadi umat yang gemar menyanyi. Dikasih tahu. Anda kalau pegang Alkitab buku, coba digoyang sedikit, lihat indeks. Kitab apa yang paling tebal? Mazmur. Kitab yang paling tebal itu kitab nyanyian. Pasal terbanyak dalam Alkitab itu kitab nyanyian, Mazmur. Begitu. Tuhan itu menginginkan umatnya itu menjadi umat yang gemar bernyanyi. Kenapa? Karena bernyanyi itu bagian dari mengajar, dikatakan di 16. Bagian dari menegur. Ini semua adalah komponen dari nyanyian. Makanya banyak pengkhotbah hebat berkata kitab Mazmur itu punya keindahan yang luar biasa. Mereka berkata bukan berarti kitab-kitab yang lain tak punya keindahan, bukan. Tetapi kitab ini punya keindahan yang spesial. Banyak pengkhotbah katakan begitu. Kalau seandainya saya disuruh terdampar di suatu tempat, tidak ada apapun, dan hanya boleh ada satu kitab dari seluruh 66 kitab itu yang boleh saya miliki, saya pilih kitab apa? Kata pengkhotbah itu, saya pilih Mazmur. Karena di dalamnya komplit. Ada nyanyian, ada doa, ada nubuat mesianik, dan lain sebagainya. Saudara, ini yang diinginkan Tuhan kita. Namun nyanyi bukan sembarang nyanyi. Kenapa gereja kita pakai himne? Kebetulan di sini kata himne keluar. Kata himne keluar, walaupun LAI tidak terjemahkan kata himne. Kan ada Mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kata puji-pujian itu dibaliknya tuh himne. Kita yang paling aman sudah pakai himne sesuai Alkitab. Tapi saudara, kenapa pakai himne? Enggak pakai nyanyian yang lain. Enggak pakai lagu CCM, enggak pakai lagu rock, tidak pakai lagu Linkin Park yang kita selipkan lirik Yesus Kristus. Kenapa? Karena 16. Perhatikan. Nyanyikanlah Mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Perhatikan. Ada kata rohani di situ. Lawannya rohani apa? Lawannya rohani apa? Jasmani duniawi. Kalau ada lagu rohani, berarti ada lagu apa? Duniawi. Saya tantang semua orang dimanapun berada. Kalau Tuhan katakan di sini ada nyanyian rohani, kemudian semua orang berkata semua lagu bisa dinyanyikan untuk Tuhan. Segala jenis musik, mau rock, mau dangdut, mau pop, jazz, apapun bisa dinyanyikan untuk Tuhan. Tafsirkan, kasih tahu buat saya. Kenapa di situ ada sebut nyanyian rohani? Lebih baik dihapus. Biar tidak buat rancu. Biar tidak buat rancu. Kalau kata itu hilang gampang. Oh, rock, jazz, pop, nyanyikan saja. Tetapi kan ada kata tersebut nyanyian rohani. Berarti hati-hati. Ada nyanyian duniawi. Makanya disuruh hanya 3 lagu ini yang boleh. Mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Mazmur itu yang mana ya? Kitab Mazmur. Saudara, banyak gereja 18 dan 19 itu nyanyikan Mazmur. Saya bisa kirim beberapa link di mana gereja-gereja itu nyanyikan Mazmur. Puji-pujian itu tadi himne. Itu merujuk kepada segala lagu yang ditulis oleh banyak raksasa iman setelah penulisan Mazmur. Begitu. 400-an lagu. Bentar lagi diupdate jadi 500 lagu. Begitu. Saudara, bukan dengan percuma Tuhan berkata demikian. Kalau Tuhan berkata demikian, maka hati-hati. Kalau suatu gereja nyanyiannya sangat duniawi, musiknya duniawi, tidak bisa dibedakan dengan dunia, maka saya dapat pastikan gereja tersebut itu sudah menjadi gereja yang duniawi. Gereja yang dunia, bukan gereja yang rohani. Tidak mungkin. Begitu. Tidak mungkin. Perhatikan lagi. Dikatakan
hendaklah perkataan Kristus itu berdiam di dalam kamu. Saudara, nyanyian yang kita nyanyikan itu bukan sembarang nyanyian yang dibuat oleh orang sembarangan. Bangun tidur pengen minum kopi, tiba-tiba pengen nulis lagu, jadi lagu. Enggak bisa. Kenapa? Karena nyanyian rohani itu harus penuh dengan perkataan Kristus. 400-an lagu. Ini lagu pengajaran. Lagu pengajaran. Mazmur itu adalah contoh lagu yang Tuhan mau. Adakah Mazmur isinya lagu dengan pengajaran yang dangkal atau bahkan sesat? Tidak ada. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada. Semua lagu harus seperti Mazmur, penuh dengan pengajaran dan tidak menyesatkan. Tadi kami kesaksian, kemarin kini selamat. Ini mengajarkan apa? Ini mengajarkan bahwa Tuhan tak pernah berubah. Immutability. Begitu. Jadi ini perlu diperhatikan. Dan perhatikan, nyanyikan itu dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menjadi umat yang penuh nyanyian. Begitu. Dan terakhir 17, yang perlu dikenakan itu adalah ucapan syukur. Perhatikan, segala sesuatu yang kamu lakukan, perkatakan, perbuatan, apapun yang kita perbuat, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sekarang begitu. Saya mencuri. Kan segala sesuatu yang diperbuat ucapkan dalam nama Tuhan. Saya mencuri. Boleh tidak? Yang penting kan mengucap dalam nama Yesus. Nyuri dalam nama Yesus. Kemudian saya tiba-tiba pengen nonton video asusila dalam nama Yesus. Begitu. Kalau begitu kocak kita semua. Kocak begitu. Apa maksudnya? Segala perbuatan ucapan itu diucapkan dalam nama Yesus dengan ucapan syukur. Artinya apa? Segala apapun yang saya perbuat, segala apapun yang keluar dari mulut saya, jika saya bisa ucapkan syukur atas apa yang saya perbuat tersebut, perbuatlah. Mencuri bisa kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, syukur saya bisa mencuri hari ini. Bisakah kita ucapkan syukur kepada Tuhan? Tuhan, syukur saya bisa nonton video asusila hari ini. Bisa. Jika tidak bisa, jangan lakukan. Tidak ada dosa apapun yang bisa kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Tidak ada. Karena Tuhan membenci dosa. Enggak ada, Tuhan saya bersyukur hari ini, saya hari ini bisa tempelin 5 orang, giginya patah 3. Ya, itu enggak bisa diucapkan syukur. Karena tidak bisa, jangan dilakukan. Inilah yang harus dikenakan sebagai manusia baru. Inilah yang harus dikenakan. Jika kita adalah manusia baru, kenakan itu semua. Kenakan pengampunan, kenakan kesabaran, kerendahan hati, kenakan kasih, kenakan nyanyian-nyanyian pujian. Kita kenakan itu semua. Kenakan pengetahuan yang terus berubah. Inilah manusia baru di dalam Kristus. Kiranya pembelajaran hari ini sebagai penutup hidup baru di dalam Kristus, walaupun sangat sebentar, semua panjang sekali untuk dibahas. Cuma karena dipotong-potong jadi agak gimana khotbahnya. Enak kalau plong gitu. Tetapi mudah-mudahan pembelajaran hidup baru di dalam Kristus, bagian ketiga, bagian terakhir, dapat mendewasakan iman kita, membuat kita tahu seperti apa saya harus hidup ketika saya telah diselamatkan. Minta kesediaan Saudara Tigor pimpin dalam doa. Tigor silakan. Mari.